Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Yun Adiasa dari jurusan Sistem Informasi Reguler 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proyek skripsi yang saya ambil, yaitu proyek yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Pemasaran berbasis web pada CPI Yanko. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS MPSI. Baiklah, langsung saja kita mulai dari latar belakang. CP Co. dalam menjual produk-produknya, selain harus bersaing dengan para pesaing dengan strategi pemasaran yang jitu, juga harus meningkatkan kreativitas dan efisiensi dalam memantau proses dari pemasaran dan penjualan yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategi pemasaran. Dikarenakan pemasaran dan penjualan produk tersebar ke beberapa daerah selain Jakarta seperti Semarang, Solo, Riau, Ternate, dan tidak tersedianya kantor cabang yang memadai sehingga kesulitan dalam memantau perkembangan pemasaran yang berlangsung di daerah tersebut. Melihat masalah-masalah yang ada, penulis merasa perlu membangun sistem informasi secara online, termasuk laporan-laporan yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan tersebut. Dengan adanya sistem informasi ini, dapat juga membantu pihak eksekutif perusahaan dalam mengetahui perkembangan pemasaran dan penjualan secara online tanpa harus proses administrasi yang rumit dan real time. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari sistem informasi ini adalah yang pertama adalah untuk membangun sistem informasi manajemen pemasaran berbasis web pada CBI&Co secara terkomputerisasi, dan yang kedua adalah untuk membantu CBI&Co dalam pendokumentasian data-data yang berhubungan dengan kemajuan kegiatan pemasaran. Lalu ada manfaat. Yang pertama adalah secara umum membantu dalam meningkatkan mutu kinerja perusahaan. Lalu ada membantu mengetahui dalam pencapaian target penjualan produk. Selanjutnya membantu mendapatkan hasil kinerja pemasar secara online. Lalu ada membantu mendapatkan informasi progres dari kegiatan atau aktivitas pemasaran secara online. Dan terakhir ada sebagai salah satu sarana input data secara online. Lalu ada sasaran. Sasaran dari sistem informasi ini sendiri adalah manajer umum, manajer pemasaran, dan pemasar. Lingkup kegiatan. Pada proyek ini digunakan metode waterfall untuk merancang sistem informasi yang meliputi kegiatan, analisis, desain, kode, dan uji coba. Selanjutnya adalah waktu dan jadwal kegiatan. Pada pelaksanaan proyek ini sendiri itu membutuhkan waktu selama 47 hari. Dan berikut detail dari kegiatan yang akan dilakukan, yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada analisis, dimulai pada tanggal 10 Oktober 2020 dan selesai pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan durasi 12 hari. Lalu ada desain, dimulai pada tanggal 22 Oktober 2020 dan selesai pada tanggal 4 November 2020 dengan durasi 13 hari. Lalu ada kode atau coding, dimulai pada tanggal 4 November 2020 dan selesai pada tanggal 24 November 2020 dengan durasi 20 hari. Lalu terakhir ada uji coba, dimulai pada tanggal 24 November 2020 dan selesai pada tanggal 26 November 2020 dengan durasi 2 hari. Selanjutnya ada anggaran proyek. Proyek ini memiliki total anggaran sebagai berikut. Pada tabel berikut ini ada rincian biaya tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Pada rincian biaya itu ada total biayanya atau TB pada tahun ke-0 10.250.000, tahun pertama atau tahun ke-1 itu 500.000, tahun kedua itu 1 juta, dan tahun ketiga itu 1.500.000. Lalu ada rincian manfaat. Yang pertama ada manfaat wujud. Pada tahun ke-1 itu 2.500.000, pada tahun kedua 3.500.000, dan tahun ketiga itu ada 4.500.000. Lalu ada manfaat tak wujud. Pada tahun pertama itu 2 juta, tahun kedua itu 3.100.000, dan tahun ketiga itu 4.200.000. Lalu ada total manfaat atau TM, yaitu manfaat wujud ditambah dengan manfaat tak wujud. Pada tahun pertama itu 4.500.000, pada tahun kedua itu 6.600.000, dan pada tahun ketiga itu 8.700.000. Proceed atau selisih antara TM dan TB. Pada tahun ke-1 itu 4 juta, pada tahun kedua itu 5.600.000, dan tahun ketiga itu 7.200.000.
Selanjutnya kita ke analisis cost dan benefit. Dan pertama itu adalah metode analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan pada sistem pada tahun pertama itu 10.250.000 dan proses pada tahun pertama itu tadi 4 juta. 10.250.000 dikurangi dengan 4 juta, dapatlah sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 6.250.000. Lalu proses pada tahun kedua tadi adalah 5.600.000 dikurangi lagi sisa biaya sistem pada tahun kedua menjadi 650.000. Dan dapatlah perhitungan sisa sama dengan 650.000 dibagi 10.250.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,06 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun detailnya adalah 2,06 tahun. Dan fakta yang tadi disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,06 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Lalu lanjut ke metode analisis return of investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 itu 10.250.000, biaya perawatan sistem pada tahun pertama itu 500.000, biaya perawatan sistem pada tahun kedua 1 juta, biaya perawatan sistem pada tahun ketiga itu 1.500.000. Lalu ditambahkan dan dapatlah total biaya dari seluruhnya adalah 13.250.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama adalah 4.500.000, total manfaat pada tahun kedua adalah 6.600.000, dan total manfaat pada tahun ketiga adalah 8.700.000. Dan jika ditambahkan, total manfaat dari ketiga tahun tersebut adalah 19.800.000. Dan kita masuk pada perhitungan rumusan ROI atau ROI adalah ROI sama dengan 19.800.000 dikurang dengan 13.250.000 dibagi dengan 13.250.000 dikali dengan 100%. Dapatlah hasilnya ada 49,4%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 49,4% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah metode analisis Net Present Value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskon 10% per tahun, maka NPV sama dengan min 10.250.000 ditambah 4 juta dibagi 1 plus 0,1 maka 1 ditambah 5.600.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 dan ditambah lagi dengan 7.200.000 dibagi lagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 3. Maka dari perhitungan tersebut dapatlah NPV-nya sama dengan 3.423.929,4. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 3.423.929,4 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dapat layak untuk dilaksanakan. Lalu yang keempat adalah metode analisis tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya pada I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan 3.423.929,4, di mana nilai NPV-nya adalah positif. Lalu jika I2-nya 15%, maka melalui perhitungan seperti NPV tadi, maka dapatlah NPV keduanya adalah sama dengan 2.196.782,3, di mana nilai NPV-nya sendiri adalah positif. Jadi, lalu kita masuk ke rumusan IRR, di mana 10% ditambah dengan 15% dikurangi 10% dikali dengan 3.423.929,4.
dibagi dengan NPV pertama dikurangi dengan NPV kedua. Lalu, lakukan perhitungan tersebut, maka dapatlah IRR-nya adalah 10% tambah dengan 13,95%. Maka IRR yang dapat adalah 23,95%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 23,90% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang dihasilkan 10% per tahun, maka IRR yang kita dapat melebihi 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada usaha manapun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.